Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, marilah kita lanjutkan pengajian kitab Risalatus Syiyam pada hari yang ke-21 ini, dan kita akan membahas mengenai zakat tijarah atau zakat harta perniagaan atau harta dagangan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan harta dagangan atau harta perniagaan. Jadi, harta dagangan itu adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dengan akad tukar dengan tujuan memperoleh laba. Jadi, seseorang yang memiliki harta itu memang memaksudkan atau mengembangkan uangnya dengan akad tukar menukar dan dengan tujuan untuk memperoleh laba. Nah, di sini harta yang ia miliki merupakan hasil dari usahanya sendiri. Nah, jika ada harta yang berasal dari harta warisan, maka menurut para ulama madhab itu tidak dinamakan dengan harta dagangan. Nah, selanjutnya berarti yang dinamakan dengan zakat tijarah adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli, baik perniagaan itu milik perseorangan maupun perserikatan. Nah, kewajiban untuk membayar zakat tijarah ini telah termaktub di dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum ila akhirih. Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik. Nah, di sini kata keluarkanlah yang dimaksudkan adalah membayar zakat. Nah, ada beberapa hal yang harus terpenuhi ketika seseorang kemudian diwajibkan untuk membayar zakat tijarah. Di sini ada dua syarat. Syarat yang pertama yaitu harta tersebut sudah mencapai nisab, ya, sudah mencapai batas minimal nominal untuk ia wajib mengeluarkan zakat. Nah, nisab dari zakat tijarah ini menggunakan standar nisab emas atau perak. Jadi jika zaman dahulu itu nominalnya yaitu 20 dinar, jika dikonversikan di masa sekarang maka menjadi 85 gram emas. Jadi nanti bisa dihitung sesuai dengan harga emas di tahun yang sedang berlaku. Kemudian syarat yang kedua yaitu sudah mencapai haul, yaitu 1 tahun. Jadi harta itu sudah mencapai 1 tahun dan sudah mencapai 1 nisab. Jadi seseorang yang sudah mempunyai kekayaan perdagangan dan sudah berlaku 1 tahun, sudah sampai 1 nisab, pada akhir tahun tersebut itu ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Nah, dihitungnya dari modal dan keuntungan. Jadi jumlah dari modal dan keuntungan, ya, bukan hanya dari keuntungan saja. Jadi misalnya ada seseorang yang memulai usaha di bulan Rajab di tahun lalu. Nah, setahun kemudian di akhir bulan Jumadil Akhir dia sudah harus menghitung jumlah hasil dari perdagangannya tersebut. Mungkin kalau kita contohkan sekarang 1 gram emas sekitar 800.000 dikali 85 gram itu menjadi 68 juta. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan perdagangan, dia berbisnis, kemudian taruhlah dia sudah mencapai, dia punya keuntungan atau punya kekayaan sejumlah 75 juta, dalam 1 tahun itu berarti dia berkewajiban untuk membayar zakat. Nah, dari hasilnya tersebut dikurangi 25
2,5%. Jadi dari 2,5% itu sekiranya sudah mencapai 1 tahun, maka dia wajib membayar zakat. Kalau awal dia memulainya itu pada bulan Rajab, berarti pada tahun selanjutnya di awal bulan Rajab dia sudah harus membayar zakat kalau sudah mencapai 1 nishab. Nah, bagaimana jika sebelum 1 tahun dia sudah mencapai nishab? Nah, menurut ulama boleh ya dia mengeluarkan zakat tijarahnya terlebih dahulu, bahkan sebelum mencapai 1 tahun. Tapi kewajibannya mengeluarkan zakat itu jika sudah memenuhi 1 tahun. Bahkan menurut Imam Hanafi boleh memperbolehkan seseorang itu membayar zakat untuk 2-3 tahun ke depan. Akan tetapi kan kita tidak tahu jika seseorang yang berbisnis pada 2-3 tahun ke depan ternyata bisnisnya berkembang dengan pesat dan keuntungannya semakin besar, berarti itu kan nanti bisa lebih banyak lagi zakatnya mengikuti zakat kekayaan yang dihitung tiap tahunnya. Kemudian yang perlu dimengerti juga bahwa dari jumlah nisab itu tadi bebas atau lebih dari kebutuhan pokok ya. Jadi jumlah minimal nisab itu tadi sudah di luar kebutuhan pokok kehidupan dia sehari-hari. Jadi memang itu sudah bersih, kebutuhan dia sehari-hari sudah tercukupi, sudah melebihi dari kebutuhan pokoknya. Dan juga itu sudah bebas dari hutang. Nah, misalkan dia sudah mencapai 1 nishab, sudah mencapai hitungan 85 gram emas, akan tetapi ternyata dia mempunyai hutang yang dari hitungan jumlah hutang itu nanti akan mengurangi jumlah 1 nishab itu, maka dia tidak dikenai untuk wajib membayar zakat. Nah, salah satu syarat sahnya zakat yaitu adalah diberikan oleh orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, di dalam ilmu fikih ini disebut dengan mustahik zakat, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ba'nis sabil. Nah, ada 8 golongan, 8 asnaf yang berhak untuk mendapatkan zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i, sesungguhnya zakat itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang sebagai berikut. Yang pertama, lil fuqara'i, yaitu untuk orang-orang fakir. Nah, orang fakir ini adalah orang yang ia tidak bekerja sehingga dia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian wal masakini, dan orang miskin. Orang miskin itu orang yang dia bisa bekerja akan tetapi tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalkan dalam 1 bulan dia memerlukan uang 600.000 misalnya untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, akan tetapi dia hanya bisa berpenghasilan 300.000. Nah, itu termasuk kategori orang miskin. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah wal amilina, dan orang-orang yang membantu mengumpulkan dan membagikan zakat. Itu para panitia amil zakat. Nah, ada juga yang bertanya, bagaimana jika saya sudah mencapai 1 nishab harta tijarah saya, kemudian sudah mencapai 1 tahun, apakah harus disalurkan melalui badan amil zakat atau boleh dibagikan sendiri? Itu jawabannya adalah boleh ya, boleh dibagikan sendiri kepada para orang-orang yang berhak menerima zakat. Akan tetapi dianjurkan menyalurkan zakat tersebut melalui para amil zakat.
Ya, meskipun itu tadi tidak terlarang untuk membagikannya sendiri, akan tetapi jika nantinya sudah dikumpulkan kepada amil zakat, nanti di sisi lain pembagiannya itu bisa merata, itu nanti juga tidak akan muncul atau tidak akan terjadinya duplikasi. Jadi orang yang sudah mendapatkan zakat itu tidak akan mendapatkannya lagi dua kali, jadi bisa lebih rata pembagiannya. Selanjutnya mustahik yang keempat yaitu wal mu'allafati qulubuhum, yaitu para mu'allaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi ini sebagai tanda solidaritas keislaman. Jadi mereka yang baru masuk ke agama Islam itu tetap terjaga kemantapan keislamannya. Selanjutnya wafir riqobi, yaitu yang kelima, mustahik zakat adalah budak ya yang ingin memerdekakan diri dengan membayar uang tebusan. Tapi untuk saat ini alhamdulillah di dalam Islam sudah tidak ada lagi perbudakan. Yang keenam adalah wal ghorimin, dan para orang-orang yang mempunyai hutang dan tidak mampu atau tidak sanggup untuk membayar hutang-hutangnya. Yang ketujuh wa fi sabilillah. Nah, fisabilillah ini adalah orang-orang yang berjuang untuk membela agama Islam. Bisa kita artikan atau untuk zaman sekarang ini para ustadz atau para orang yang peduli dengan yatim piatu. Jadi untuk supaya operasionalnya tetap berjalan, itu mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Dan yang terakhir wabni sabil, ibnu sabil, yaitu para musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Nah, begitu tadi penjelasan mengenai zakat tijarah atau zakat perdagangan atau zakat perniagaan dan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, selalu bersyukur, dan tetap di rumah saja. Semoga kita semua termasuk manusia-manusia yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.